perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saya akan menyampaikan hanya tentang biji sesawi, yaitu dari ayat 31 sampai dengan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang firman Tuhan, yaitu masih tentang perumpamaan. Jadi minggu ini kita sudah sampai kepada perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Saudara yang terkasih, sebelumnya saya akan sampaikan dulu, tadi kita sudah baca beberapa arti atau kiasan dari perumpamaan yang sudah baca, yaitu pertama, ini dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di sini orang ini siapa? Yaitu kita sudah tahu dari perumpamaan sebelumnya, yaitu masih nyambung dengan perumpamaan sebelumnya. Orang ini yang pasti adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi karakter yang di sini orang adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang menaburkan itu, ya. Kemudian biji sesawi. Nah, ini biji sesawi itu kiasan dari apa? Jadi biji sesawi ini bisa kita artikan yaitu firman Allah, ya. Firman Allah, ya, tentang Yesus, ya, sebagai Mesias, ya, sebagai Tuhan, sebagai Allah yang telah datang ke dunia ini sebagai juru selamat, ya, yang memulai kerajaan surga datang di dunia ini. Jadi biji sesawi ini kita pastikan itu adalah firman Allah yang pasti mengacu kepada Tuhan Yesus, pada kedatangannya, pada rencana Allah tentang kerajaan surga sudah datang ketika Yesus ada di dunia ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ladang. Ladang ini berbicara tentang apa? Ya, tentunya ladang kita sudah tahu kalau konteks di sini yaitu tentang dunia di mana kita tinggal saat ini, ya. Yaitu ladang di sini kita bisa lihat waktu itu benih, ya, biji sesawi itu dimulai ditabur di Yerusalem, ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ladangnya sangat luas karena dunia, ya, universal secara global, ya. Walaupun dimulai dari Yerusalem. Kemudian di situ ada kata pohon. Pohon ini kita bisa artikan yaitu simbol dari kerajaan surga yang sudah bertumbuh besar. Ya, yang tadi biji kecil, benih kecil sesawi, kemudian menjadi pohon. Ya, sering di Alkitab itu kerajaan surga itu dilambangkan dengan pohon. Pokok, ya, ada juga kata pokok anggur, ya, pohon anggur dan sebagainya. Kemudian ini menarik, ada burung-burung. Siapa ini burung-burung sebenarnya? Ya, beberapa komentator mengatakan burung-burung ini ada yang bilang orang-orang non-Israel. Jadi orang-orang yang bukan penganut agama Yahudi yang berlindung dalam agama Yahudi, ya, atau pohonnya Israel, mereka berlindung, ya. Ada bilang seperti itu. Ada juga mengatakan pemungut cukai, orang Farisi. Ada berapa juga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Bangsa-bangsa yang bukan dalam ruang lingkup umat Israel, umat perjanjian Allah. Burung-burung, ya. Kalau saya sendiri lebih setuju bahwa burung-burung ini ya bangsa-bangsa, ya, yang universal, yang dari seluruh penjuru dunia datang menghinggap di pohon kerajaan Allah. Kalau saya secara pribadi saya lebih setuju seperti itu, ya. Termasuk saya juga burung, ya, yang hinggap berteduh minta perlindungan, ya, di pohonnya Tuhan Yesus, ya. Saya juga termasuk itu, ya. Dan kita semua umat yang percaya, ya. Nah, itu untuk
pendahuluan ya untuk arti-arti simbolnya. Jadi saudara yang kasih, kerajaan surga di dalam perumpamaan ini diumpamakan seperti biji sesawi. Nah, di sini dalam Alkitab bahasa Indonesia ini dihilangkan kata artikel sebuah. Sebenarnya dalam teks bahasa Inggrisnya itu ada kata sebuah. Jadi sebuah biji sesawi. Jadi satu buah saja yang di sini mau dimaksudnya. Jadi satu buah biji sesawi ya yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Jadi bukan biji sesawi yang banyak seperti perumpamaan sebelumnya ya, benih-benih ditabur, benih gandum banyak. Ini cuma satu saja. Ya, biji sesawi yang ditaburkan dan diambil oleh orang itu. Nah, apa maksud dari Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini? Jadi kita harus ingat, perumpamaan biji sesawi ini maksud Tuhan Yesus mau menggambarkan ya, menggambarkan bagaimana pertumbuhan kerajaan surga di dunia ini. Jadi menggambarkan bagaimana pertumbuhan kerajaan surga di dunia ini. Dan kata kerajaan surga ini, perasa kerajaan surga, kita harus ingat kembali. Nah, biar kita diingatkan apa sih yang maksud dengan kerajaan surga ya. Jadi saya memberikan definisi yang gampang kita ingat, yaitu kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah ya, pemerintahan Allah melalui Yesus Kristus, di mana di dalam hati kita semua, hati umat ya, di seluruh dunia ini, di mana Tuhan Yesus itu sebagai raja, Allah itu sebagai raja di dalam hati kita memerintah segala tindakan, prinsip hidup dan sikap-sikap hidup kita. Ya, di mana kerajaan surga ada di dalam hati kita, disitulah nilai-nilai kerajaan itu akan muncul. Nah, itu ya, di kerajaan surga di sini jelas bukan bersifat politik ya, bukan bersifat militer, tapi bersifat rohani. Ya. Jadi itu ya, jadi kita tidak melihat secara kasat mata kerajaan surga itu gimana di dunia. Tidak ada, tak lihat. Gereja bukan kerajaan surga. Gereja itu bagian dari kerajaan surga ya. Jadi kerajaan surga itu lebih kepada pemerintahan Allah ya. Allah berkuasa di dalam hati manusia menuruti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh firman Tuhan ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Kerajaan surga ya diumpamakan seperti sebuah biji sesawi yang paling kecil. Ini menarik saudara yang kasih. Mengapa Tuhan Yesus mengambil contoh biji sesawi, sebuah biji sesawi, bahkan lebih detail lagi paling kecil, ya. Paling kecil dari mana? Dari semua benih-benih sawi, ya. Ada dikatakan seperti itu. Dari semua benih-benih sesawi, biji sawi inilah yang paling kecil, ya, dari semua benih yang ada. Ini menunjukkan bahwa permulaan ya, walaupun ya permulaan gereja itu amatlah kecil ya. Kita tahu berapa jumlah murid yang pertama kali ya ketika Yesus memberitakan tentang Injil. Kita tahu itu 12 murid inti ya. Hanya 12 murid inti saja ya. Pada awal mulai itu termasuk Yudas di situ. Nah, 12 murid inti ini saya kira ya untuk kesebelahan sepak bola satu cadangan kan. Pemain sepak bola 11 ya kan, satu kiper kan, pelatihnya Tuhan Yesus ya kan, sangat kecil bukan ribuan atau jutaan orang, tapi hanya 12 orang ya. Nah, inilah pesan yang ingin Tuhan tekankan kepada kita, bahwa ya sekalipun sesuatu itu kecil, sekalipun sesuatu itu tidak penting, sepertinya ya dilecehkan, diremehkan, tetapi ya di dalam yang kecil itu kalau Allah bekerja, amin, ketika Allah bekerja di dalamnya, dia akan melakukan suatu pertumbuhan yang sangat besar. Nah, ini pesan yang sangat penting bagi kita ya. Jadi Yesus sengaja mengambil biji sawi untuk menekankan kecilnya itu, bukan menekankan kualitas rasa
atau warnanya, bukan. Yang mau ditekan ukurannya, size-nya yang mau diambil sini ya. Kecilnya biji sesawi itu yang mau ditekankan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena mau dikontraskan nanti dengan betapa besarnya nanti dia. Jadi ada kontras. Yang tadinya sangat kecil bertumbuh besar dan sangat besar, bahkan terbesar saya katakan. Karena di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the largest. Di sini bahasa Indonesia besar saja ya. Tapi kalau bahasa Inggris terbesar. Jadi dari terkecil jadi terbesar. Nah, ini judul khotbah yang bagus ya. Yang terkecil jadi yang terbesar. Ya kan? Nah, buktinya gimana? Kerajaan surga itu katanya dulu dari yang kecil jadi yang terbesar. Nah, ini secara nominal saja sudah dikasih ya. Secara statistik ya. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan itu terjadi. Walaupun belum tuntas, belum selesai masa pertumbuhan pohon sesawi itu ya. Masih dalam proses pertumbuhan saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali sampai akhir zaman. Mana buktinya? Katanya terbesar. Oke, kita lihat saja saudara yang kasih. Dari jumlah 12 murid ya. Desa yang kecil di Galilea di sana, di Yerusalem, pelosok-pelosok sana, kecil, tidak terpandang, tidak signifikan ya. Orang-orangnya, orang-orang sederhana, murid-muridnya, nelayan-nelayan kecil yang tidak terpelajar. Kecil, orang-orang kecil ya, tidak signifikan, bukan bangsawan ya, tidak terkenal. Mungkin orang tidak ingat kalau mereka meninggal karena orang kecil. Beda kalau orang besar meninggal kan, seluruh dunia berduka cita ya, fotonya di mana-mana, televisi memberitakan, rombongan mengantarnya berderet-deret ya kan? Penuh. Kenapa? Yang meninggal orang besar. Tapi kalau nelayan kecil meninggal, siapa yang peduli? Nah, inilah kecil ini yang mau dikatakan orang-orang kecil yang tidak penting, tidak signifikan. Ternyata ketika Allah bekerja di dalamnya bisa menggoncangkan dunia. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita lihat statistik saat ini secara nominal, saudara yang kasih, jumlah orang Kristen ya di seluruh dunia. Tadi saya baca catatan statistik tahun 2022. Saudara tahu berapa sebenarnya jumlah orang Kristen di seluruh dunia saat ini? Yang tadinya dari 12 orang. Ternyata saudaraku yang kasih, yang tadinya 12 orang, saya bicara nominal, kuantitas, tidak bicara kualitas ya. Secara nominal saja orang Kristen itu jumlahnya saat ini dikatakan 2 miliar, 46. Jadi 2 miliar, 46. Berarti 46 juta berarti ya. Nah, 2 miliar 46 juta di seluruh dunia sudah kasih. Bahkan catatan statistik mengatakan Kristen itu agama terbesar di dunia saat ini. Nomor 1 sudah. 2,46 miliar. Itu tadi saya baca. Dari berapa miliar? Dari seluruh total penduduk dunia ini 7,92 miliar. Itu ada 2 miliar 46 juta tuh yang mengatakan orang Kristen. Secara nominal saja ya, saya katakan secara nominal angka saja. Ini berarti dikatakan sekitar 31% dari total populasi dunia. Banyak kan? Surganya muat nggak? Muat ya. Kalau semua masuk surga 2 miliar 46 juta, muat nggak kira-kira? Ya muat kan, Tuhan yang punya kan. Gampang ya. Kalau di dunia ini mungkin ya nggak muat ya. Gereja sebesar bangun mana pun nggak muat ya. Tetap penuh sesak. Tapi kalau di sana gereja di surga pasti muat. Cuman ya itu nominal kan. Nah, semoga masuk surga semua ya. Kan angka saja kan. Nah, karena ada istilah Kristen administrasi kan. Cuman data KTP Kristen, tapi kualitas saya tidak bicara itu. Tapi ini bicara jumlah saja. Kita setidaknya sedikit berbangga lah ya. Tuhan Yesus ngomongnya benar ya, memang terjadi ya, terbesar kesalahannya. 2,46 miliar, nomor 1 di seluruhnya dari semua agama yang ada di dunia ini ya, kita nomor 1. Tapi bukan bangga nomor 1-nya, hanya ini menegaskan perumpamaan tadi ya. Saya tidak terlalu melihat nominal ya. Ini fakta saja bahwa memang dari 12 biji yang kecil tuh sangat kecil, tidak terpandang, tidak
signifikan, sepertinya nggak punya bobot. Ketika Allah bekerja di dalamnya, memang tidak waktu yang singkat, proses waktu yang lama, dia terbesar nanti. Perkataan Tuhan Yesus digenapi. Kita lihat nanti pada akhir zaman sejauh mana ya. Karena ini proses kerajaan Allah memang sudah datang ya. Karena Allah itu sudah ada di dunia ini, tapi belum selesai. Ya, orang Inggris bilang, kerajaan the kingdom of God is already, but not yet. Sudah mulai, sudah berjalan, sudah bertumbuh, tapi not yet, belum selesai. Masih ada pertumbuhan lagi. Pohonnya itu masih bisa berkembang lagi, tumbuh-tumbuh terus. Cabangnya masih bisa tambah-tambah lagi. Ya, nah, ini menarik. Jadi saya akan ulangi lagi. Jadi biji sesawi ya, saya menekankan ini tanaman sawi ya. Biji yang sangat kecil, tapi bisa bertumbuh sampai kira-kira ini sekitar katanya 3 meter. Saya 171, 2 meter, 3 meter ya. Sekitar 10 sampai 12 kaki kata para ahli mengatakan seperti itu. Ya. Jadi memang Tuhan Yesus mau menekankan ukuran kecilnya ini mau ditekankan. Ya. Dari sebuah perumpamaan biji sesawi. Jadi ini menggambarkan ya, kita tahu tadi sesuatu yang tidak penting. Sepertinya tidak penting, tidak signifikan, tidak berarti, mungkin tidak dianggap orang. Tapi kenyataan seperti itulah Allah bekerja awalnya. Beginningnya seperti itu. Mengawali dengan sesuatu yang kecil. Ya, itulah cara Allah bekerja melalui Tuhan Yesus. Ya, bahkan dari sebuah desa, dikatakan desa di sana kampung Galilea. Kita nggak tahu kampung Galilea apalagi zaman itu ya. Tapi orang tahu Roma. Orang Roma tahu. Besar. Tapi Galilea siapa tahu ya. Bahkan pada saat itu diperkirakan dimulainya Tuhan Yesus menabur biji sesawi itu dikatakan tahun 28 Masehi ya. Jadi sekitar udah 2000 tahun lebih ya sampai saat ini. Nah, bahkan kita tahu riwayat Tuhan Yesus waktu dia ada di Yerusalem itu adalah seorang tukang kayu. Ini saya kan kecil lagi, orang kecil, tukang kayu ya, bukan bangsawan ya, tukang kayu, ya. Bukan orang terpelajar, ahli Taurat dan sebagainya, tapi tukang kayu, karena papanya tukang kayu, yang kemudian menjadi penginjil ya, memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus keliling-keliling ya, memberikan kerajaan Allah ya, dan mendapatkan memilih 12 orang murid. Itulah awal dari kerajaan surga. Yang sederhana, yang kecil ya, tidak muluk-muluk, tidak wah ya. Ternyata Allah bisa bekerja. Dan Allah memang bekerja melalui itu, dari yang kecil tadi. Ya, nelayan-nelayan yang sederhana, yang tidak terpandang, ternyata Tuhan bisa pakai menggoncangkan dunia. Ya, membuat jejak-jejak rekam sejarah sampai saat ini. Ya, mereka membuat suatu pondasi ya, kekristenan di Eropa, di Asia dan segala seluruh dunia melalui nelayan-nelayan kecil yang tidak terpelajar. Orang-orang kecil, biji-biji sesawi gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya, yang Tuhan pakai. Nah, ukuran kecil inilah bisa juga berarti sesuatu yang mungkin tidak signifikan ya. Ya. Sesuatu yang mungkin tidak berbobot. Tetapi maksud Tuhan Yesus mengambil perumpamaan biji sesawi, ternyata biji sesawi itu mempunyai daya, mempunyai kapasitas untuk bertumbuh dengan pertumbuhan yang mengejutkan dan menakjubkan. Jadi daya kuatnya ini yang Tuhan Yesus ambil. Kecil tapi punya daya. Nah, ini ya. Kecil tapi punya potensi, kecil tapi punya kapasitas. Apalagi Allah ikut di dalam bekerja. Mengenai diri kita sendiri, saudara yang kasih, apakah kita saat ini memiliki mental ya, mental yang ya gampang putus asa misalnya, memulai satu usaha ya. Ini saya mau terapkan secara aplikasi kita pribadi, sepertinya tidak berhasil ya, kurang ya. Tapi saya mau tekankan, kita bisa mengambil ya satu kebenaran rohani dari perumpamaan ini.
Mari kita miliki juga mental biji sesawi. Amin. Apa itu mental biji sesawi? Sekalipun ya, sesuatu itu kecil dan sepertinya tidak signifikan, jangan pikir bahwa Allah tidak bisa bekerja dengan yang sekecil. Amin. Ini mental seperti ini yang kita mau main. Bahkan segala sesuatu sebelum besar itu dimulai dari yang kecil, bukan? Orang melangkah ke bulan dimulai dari satu langkah. Ini ya, ini saya menarik juga nih ya, satu kebenaran yang mau kita ambil, yaitu jangan kita minder ya. Kalau kita mungkin kecil, usaha kecil ya, memulai kecil ya kan, mengawali sesuatu yang kecil-kecil, jangan kita anggap remeh. Amin. Kalau Allah ada di dalamnya, amin, Allah turut campur di dalamnya, yang kecil itu bisa menjadi besar. Tunggu waktunya saja. Sabar dan konsisten. Benar kan? Ini menarik Tuhan Yesus nih, bisa kita terapkan juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Miliki mental biji sesawi. Ya. Sekalipun kecil, sepertinya kecil, memang kecil, tidak signifikan, tapi ketika Allah turut di dalamnya, dia bisa bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Pohon yang besar di mana burung-burung semua datang hingga di cabang-cabangnya. Jadi kita mau ambil pesan dari ini, memang singkat saja ya perumpamaan tentang biji sesawi ini. Jadi saya simpulkan, jadi maksud Tuhan Yesus mengambil sebuah biji sesawi ya, yang terkecil sebagai ibarat kerajaan surga, yaitu Yesus mau menekankan bahwa di dalam biji sesawi itu ada daya yang kuat, ada kapasitas bertumbuhan yang kuat dari biji sesawi itu. Bahkan ada kapasitas untuk mengalami perubahan ukuran, perubahan size, ada potensi di dalamnya ya. Dari yang kecil menjadi besar. Bahkan di dalam biji sesawi itu Tuhan Yesus mau ambil dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa memang di dalam biji sesawi itu ada sifat pertumbuhan biji sesawi yang mengherankan. Ada nature pertumbuhannya di dalam biji sesawi itu yang mengherankan. Tuhan mau ambil itu untuk kita tangkap, saudara kasih. Jadi saudara-saudara kasih, untuk maksud dari perumpamaan ini bahwa memang kerajaan surga itu mengalami sesuatu pertumbuhan, itu jangan kita lihat ujungnya, hasil, tapi awalnya ya, beginningnya ternyata dari yang kecil, yang sederhana dan sepertinya tidak berarti. Tetapi kerajaan surga itu terus bertumbuh secara ekstensif ya, secara meluas, secara global dan secara universal sampai saat ini. Dan kita mau miliki juga satu keyakinan bahwa kita juga punya mental seperti itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen ya. Bahkan biji sesawi juga pernah Tuhan Yesus ambil ya sebagai motivasi bahwa kalau kamu ya punya iman saja sebesar biji sesawi kan, kamu bisa berkata gunung itu pindah, gunung itu pindah. Ya. Jadi memang ada maksud ya, ada kekuatan di dalam sesuatu yang kecil. Kalau memang Allah di dalamnya, Allah turut bekerja, Allah menguatkan di situ, sesuatu yang besar pasti terjadi. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan pindah, gunungnya pindah. Ini ajaran kepada murid-muridnya ya. Dan sekarang apa yang kita lakukan ya mengenai kerajaan surga yang mungkin ya sudah tidak kecil lagi ya seperti dulu, karena sudah bertumbuh besar sampai saat ini. Bahkan secara nominal saja ya 31% ya sudah diliputi oleh orang, katanya orang Kristen. Itu sangat besar ya. 31% dari 7 miliar lebih penduduk dunia itu dikatakan orang Kristen. Walaupun nanti kita teliti, ternyata orang Kristen itu terbagi 3. Ya, 3 kelompok besar ya, Katolik, Protestan dan Ortodoks. Protestan itu terbagi lagi. Ada yang Injili, ada yang Reform, ada yang Karismatik, ada yang Pentakosta, bagi lagi denominasi ya. Katolik mungkin
satu uskupnya ya, paus. Nah, ternyata Katolik itu paling besar ya, 1,5 miliar lebih. Baru Protestan ya. Setelah itu Ortodoks. Nah, 3 kelompok besar inilah yang menjadi bagian dari gereja di dunia ini. Belum yang kelompok yang kecil-kecil lagi ya. Nah, ini sangat besar. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa kita sudah puas? Oh, sudah besar, sudahlah, Tuhan bekerja sendiri. Kita ya nanti kan bekerja sendiri. Tuhan bekerja, pohon itu besar-besar, cabang tidak. Kita mau ambil bagian, amin. Kita mau ambil bagian dalam pertumbuhan kerajaan surga itu di mana kita ditempatkan saat ini ya. Kita juga harus berjuang dan terus berdoa agar apa? Cabang-cabang pohon sawi itu terus bertumbuh. Tidak puas begitu saja. Oh, sudah 2 miliar lebih. 2, miliar 4 miliar lebih ya, kebanyakan. Surganya gak cukup nanti ya. Tidak, saudara ya. Masih perlu. Amin. Cabang-cabang itu masih perlu diperluas ya. Cabang-cabang pohon sawi itu terus bertumbuh dan meluas ke daerah-daerah yang masih membutuhkan Injil. Ya kan? Agar banyak orang nanti yang belum percaya hinggap di pohon kerajaan surga itu. Burung-burung itu datang karena mereka meminta perlindungan dan keselamatan. Nah, ini bagian kita ya. Kita terus berdoa agar cabang-cabang pohon sawi itu terus bertambah banyak ya, meluas dan meluas sampai ke ujung. Jadi ternyata ini juga ada amanat penginjilan bagi kita semua ya, mengenai perumpamaan biji sesawi ini. Dan pohon sesawi itu masih dalam proses pertumbuhan, terus bertumbuh semakin besar nanti ya. Prosesnya tidak ditahu sampai kapan selesainya nanti. Akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, itulah selesai. Makanya nanti mungkin tidak pertumbuhannya nih, wah nggak tahu, sangat besar ya. Dan kita bersyukur itu. Nah, satu pesan yang penting bagi kita semua bahwa tidak selalu, amin, yang kecil itu ya, yang mungkin tidak signifikan sepertinya, Allah tidak bekerja di dalamnya. Amin. Ini contoh sudah diberikan Tuhan Yesus bahwa sekalipun itu kecil, sekalipun itu tidak berarti dilihat orang, tapi kalau Allah turut campur di dalamnya, Allah bisa membuatnya jadi besar, bahkan terbesar. Amin ya, puji Tuhan ya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Yang ini saya akan berdoa.